Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu perkenalkan nama saya Yuni Aloreza dengan NIM 220333051 dan rekan saya yaitu ada Muhammad Rizky dengan NIM 220333054, Rizkina Putri Akmalia 220333039 dan Desi Kurnia 22033132. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas mekanika kami, yaitu tentang analisis kasus tabrakan beruntun di tanjakan. Next. Lanjut. Langsung lanjut. Baiklah, selanjutnya tujuan dari analisis kami kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tabrakan beruntun di tanjakan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana gerak yang terdefinisi pada tabrakan beruntun di tanjakan. Yang ketiga, untuk mengetahui kasus apa yang terjadi pada tabrakan beruntun di tanjakan. Yang keempat, untuk mengetahui konsep, hukum, dan prosedur ilmiah penerapan pengetahuan fisika pada tabrakan beruntun di tanjakan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui cara penyelesaian masalah dari kasus menurut sudut pandang fisika. Next. Baiklah, di sini ada beberapa contoh kasus dunia nyata yang terjadi, yang termasuk ke dalam kategori tabrakan beruntun di tanjakan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama dapat kita lihat seperti pada slide di gambar. Yang pertama itu kecelakaan beruntun di Samarinda yang berawal truk tak kuat menanjak. Yang kedua, truk gagal nanjak di Lebak tabrak pemotor, 1 orang tewas. Dan yang terakhir itu tidak sanggup nanjak, truk tronton seret 4 minibus di Pidi. Nah, dapat kita ketahui dari beberapa contoh kasus itu tadi bahwa kecelakaan itu terjadi disebabkan karena adanya salah satu kendaraan yang gagal menanjak, yang mana mayoritas yang gagal menanjak itu ialah kendaraan berat atau kendaraan yang berukuran besar atau kendaraan yang memiliki beban yang cukup berat. Oke, untuk penyampaian materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang pertama, yaitu analisis gaya-gaya pada saat terjadinya tabrakan. Yang pertama, analisis saat truk menanjak dengan gaya normal. Gaya-gaya yang berlaku yang pertama yaitu gaya berat, yang kedua gaya normal, yang ketiga gaya dorong, dan keempat gaya gesek. Next. Nah, analisis gaya yang kedua yaitu saat truk mulai gagal menanjak. Gaya-gaya yang berlaku yang pertama yaitu gaya gesek, yang kedua gaya berat, dan ketiga gaya normal. Nah, terdapat beberapa faktor internal yang menyebabkan mobil gagal menanjak di jalanan, meliputi yang pertama, masalah pada sistem bahan bakar, yang kedua, masalah pada saluran bahan bakar, yang ketiga, masalah pada oli mesin, yang keempat, busi mobil bermasalah, yang kelima, masalah pada kelistrikan mobil. Dan beberapa faktor yang lainnya seperti yaitu sopir mengantuk, kondisi jalan yang sudah jelek, dan lingkungan atau cuaca. Ada beberapa lagi mungkin yang menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kendaraan gagal menanjak. Yang pertama, kelebihan beban muatan mobil. Dampaknya kekuatan mesin akan berkurang, boros bahan bakar, mobil menjadi tidak nyaman, dan ban menjadi kurang maksimal.
Yang kedua, skill pengemudi. Yang ketiga, kondisi ban. Beberapa gaya yang mungkin terjadi pada kasus meliputi yang pertama adalah gaya torsi. Gaya putar yang dihasilkan oleh mesin untuk menciptakan tenaga yang dibutuhkan agar kendaraan dapat bergerak. Yang kedua, gaya gesek. Gaya yang ditimbulkan oleh permukaan ban yang saling bergesekan. Yang ketiga, gaya gravitasi. Kemiringan tanjakan dapat mempengaruhi pergerakan kendaraan seperti setelah tabrakan. Yang keempat, gaya kopling. Menciptakan perubahan tingkat kecepatan dan arah kendaraan yang terlibat dalam tabrakan. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya, untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rizkina Putri. Kepada Rizkina, kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan analisis gaya-gaya pada saat terjadinya tabrakan. Pada kondisi ketiga, yaitu pada saat truk mulai bergerak mundur. Nah, gaya-gaya yang berlaku yang pertama adalah gaya gesek, yang kedua gaya berat, dan yang ketiga gaya normal. Dari gambar dapat kita lihat yang mana gaya gesek itu arahnya ke atas, karena gaya mobil itu bergerak ke bawah karena mengalami mundur di tanjakan. Dan dalam konteks kejadian tabrakan beruntun di tanjakan, bidang miring dapat mempengaruhi sebagian besar perubahan kecepatan dan arah kendaraan. Aspek yang terkait dengan bidang miring saat tumbukan yang pertama adalah bidang miring pada kendaraan, yang kedua bidang miring pada jalur perjalanan, dan yang ketiga bidang miring pada objek yang tertabrak. Lalu selanjutnya adalah saat truk menabrak mobil di belakangnya. Gaya-gaya yang berlaku yang pertama adalah gaya normal, yang kedua gaya berat, dan yang ketiga gaya gesek. Sama seperti tadi, gaya gesek karena mobil mundur di tanjakan sehingga gaya geseknya akan mengarah ke atas tanjakan. Dan gaya normal di sini karena mobil bertabrakan maka terjadi gaya sentuh atau gaya kontak sehingga menyebabkan ada gaya normal antara mobil dan truk. Tabrakan beruntun di tanjakan merupakan kejadian di mana beberapa kendaraan bertabrakan secara berurutan di daerah tanjakan. Kejadian ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendaraan yang tidak mampu menanjak, kecepatan yang tidak terkendali, atau kurangnya jarak aman antara kendaraan. Dalam konteks fisika, tabrakan beruntun di tanjakan melibatkan konsep energi kinetik, gaya gesek, dan percepatan gravitasi yang mempengaruhi pergerakan kendaraan. Persamaan tumbukan adalah selanjutnya pada kejadian tabrakan itu terjadi tumbukan. Nah, tumbukan adalah persamaan yang menggambarkan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik pada saat terjadinya tumbukan antara dua benda atau lebih. Persamaan ini berbeda-beda tergantung pada jenis tumbukan yang terjadi. Yang mana ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Selanjutnya, analisis momentum pada tabrakan beruntun di tanjakan. Momentum sendiri adalah hasil kali massa dan kecepatan suatu benda dan kekal dalam sistem tertutup. Jika terjadi tumbukan di bidang miring, momentum benda yang terlibat dapat mempengaruhi hasil tumbukan. Misalnya, kendaraan dengan momentum tinggi akan sulit dihentikan atau diperlambat, apalagi di tanjakan. Hal ini dapat menyebabkan tabrakan yang lebih parah dan kerusakan yang lebih besar pada kendaraan yang terlibat, yang mana persamaan momentum adalah P sama dengan M kali V. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizkina. Selanjutnya yaitu saat truk dan mobil menabrak mobil lainnya. Nah, pada saat ini ada beberapa gaya yang berlaku. Yang pertama itu gaya normal, yang kedua ada gaya gesek. Nah, karena pada saat ini terjadi tabrakan beruntun oleh 3 kendaraan yang bersentuhan atau berdempetan, maka masing-masing kendaraan ini memiliki gaya normal.
terhadap bidang jalan dan juga gaya normal akibat permukaan bidang kendaraan. Nah, untuk gaya gesek sendiri yang terjadi pada ban saat ini yaitu gesekan antara ban dengan rem dan juga ban dengan jalan dalam kondisi sedang bergerak. Next. Nah, pada saat tabrakan beruntun di tanjakan, energi kinetik dari kendaraan akan berubah. Ketika kendaraan menabrak, energi kinetik akan berubah menjadi energi deformasi, suara, panas, dan energi lainnya. Nah, ketika kendaraan menabrak, energi kinetiknya akan berkurang karena sebagian energi tersebut akan berubah menjadi energi lainnya akibat tumbukan, di mana persamaan energi kinetik sendiri yaitu EK sama dengan 1/2 dikali mv². Oke, selanjutnya saat truk dan mobil sudah berhenti. Nah, ketika energi dari kendaraan tersebut sudah habis, maka kendaraan tadi akan berhenti. Nah, ini juga disebabkan oleh tumbukan yang mempengaruhi kecepatan kendaraan setelah bertabrakan dan juga dari sistem kendaraan itu sendiri, seperti pengereman hingga akhirnya kecepatan kendaraan sama dengan 0 atau berhenti. Hingga akhirnya bisa juga berhentinya kendaraan saat mundur di tanjakan akibat mendapatkan faktor dari luar berupa diberi penyangga. Baiklah, mungkin sekian penyampaian analisis kasus dari kelompok 2. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.